Kita sadari di rumah-rumah itu banyak sekali patung-patung, Pak. Seperti anak-anak yang suka boneka, suka mainan itu kan dalam bentuk patung gitu. Jadi perlunya pameran ketika buat karya, jangan nanti karya itu karya gaib gitu ya. Iya, karya gaib ya. Konsep tapi pas pameran kok nggak ada Kok beda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Warik Seni Budaya di Medrak Podcast Rizky Aceh. Hari ini kita kembali lagi di podcast On The Spot. Kita sudah beberapa kali sudah podcast On The Spot, akan tetapi berbeda hari ini. Biasanya kita podcast On The Spot itu kita mendatangi narasumber, kemudian kita wawancara narasumber di tempatnya. Tapi hari ini kita include-kan, kita angkut semuanya. Kita angkut narasumber dari Jakarta, dari Rizky Aceh, dan kemudian kita wawancaranya di tempatnya di Museum Adua. Dan hari ini kita akan coba membahas tema terkait seni rupa dan kemudian bagaimana sih potensi seni rupa itu, apa kontribusinya seni rupa dari teman-teman. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah ditemani seorang narasumber yang luar biasa. Beliau seorang ketua jurusan seni rupa dan desain. Mari sama kita sapa. Assalamualaikum Pak Saniman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya. Semakin muda namanya ini. Gimana Pak ini? Udah mulai prosesi kuliahnya? Untuk sekarang sudah masuk pada minggu 3 ya. Minggu 3. Oke. 3 perkuliahan mulai dari akhir Agustus. Bapak sekarang berarti betul ya ketua jurusan seni rupa dan desain. Alhamdulillah sementara ini dipercaya oleh pimpinan. Oke. Membantu. Rasanya gimana Pak? Geli-geli sedap atau Rasanya ya asam manis lah. asam manis? Oke, Bapak di prodi apa? Sementara ini saya masih di prodi kreasi. Kerja seni asal. Oke. Bisa diceritain nggak sedikit itu kenapa awal mula tertarik di kriya? Kriya itu berarti kayu aja atau ada yang lain? Sebenarnya kita di seni rupa itu ada 4 program studi. 4 program studi. Yang pertama itu prodi kriya seni, itu di prodi saya sendiri. Kemudian ada prodi desain komunikasi visual. Kemudian ada program studi seni rupa murni, dan yang baru itu program studi desain interior. Jadi kebetulan saya sendiri itu berada di program studi kriya seni. Nah, sebelum kita bahas prodi lain ya, saya penasaran. Kira-kira apa tujuan Bapak atau apa yang menarik ketika Bapak memilih kuliah di program studi kriya seni? Sebenarnya menarik banyak. Ya memang kalau bahasa jenakanya saya mungkin orang yang tersesatkan. Menarik tapi tersesat. Ya, menarik tapi tersesatkan karena memang saya punya basic dari SMK itu juga. Oh, SMK dulu SMK saya punya SMK di SMK 4 Maui. Itu memang saya mengambil program program kriya. Jadi jurusan kriya. Kemudian lanjut ke program S1-nya juga saya ambil prodi seni kriya. Oke, dari tersesat, dari terjebak, kemudian sekarang Menikmati sampai di level atasnya ya, sampai jadi kayak gitu. Nah, di program kriya itu ada nggak dia konsentrasi? Kalau ada Pak. Jadi di program studi kriya sendiri itu ada 5 konsentrasi sementara ini. Ada kayu, konsentrasi kayu, logam, tekstil, kulit, dan keramik. Jadi ada 5 konsentrasi di mana sebenarnya yang membedakan di sini pada medianya, Pak. Media kreasinya, media ekspresinya. Ada yang mengekspresikan melalui media kayu, kulit, tekstil. Ini kan medianya saja. Tapi secara pemahaman konsep itu sama. Ya. Oke, baik, itu sudah clear. Kemudian tadi ada prodi
DKV, DKV. desain komunikasi visual. Nah, itu apa isi dia? Di desain komunikasi visual ini mahasiswa kita latih untuk bagaimana mereka mencoba untuk mendesain segala kebutuhan daripada pasar itu sendiri, mulai dari baliho, mulai dari poster, mulai dari periklanan segala macam. Ini kita latih di sana di program studi desain komunikasi visual. Itu fokusnya di digital atau Digital, khusus digital? khususnya di digital. Cuma secara dasar kita tetap akan untuk mereka juga untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar seni rupa, Oke. karena memang semuanya itu berada di dasar-dasar seni rupa. Kemudian mereka aplikasikannya di digital gitu. Digital, benar. Bukan lagi di kayu atau di logam gitu. Beda. Berbeda ya. Beda. Oke, kemudian ada tadi seni murni. Seni rupa Ah, murni. itu seni rupa murni bagaimana? Apakah ada seni rupa tidak murni? Bagaimana itu Pak? Apa isinya dalam? Jadi seni rupa murni ini juga seni rupa yang pada prinsipnya itu bergerak di bidang estetik. Oke. Karena sebenarnya seni rupa murni ini bentuk bahasa, artinya penamaan saja. Dimana sebenarnya di dalam seni rupa murni ini ada konsentrasi lukis di sana, kemudian ada konsentrasi patung di sana, kemudian ada konsentrasi grafis juga di sana. Grafis juga. Grafis di sana juga. Artinya di sini mereka lebih mengutamakan unsur-unsur estetisnya, Esensi seperti keindahannya. keindahannya, ya. Ketika kita di Kriya kita fokus pada produknya. Nah, jadi Kegunaannya ya? kegunaannya. Sedangkan di Murni mereka pada nilai keindahannya. Ya, yang dikejar itu nilai keindahannya. Meskipun memang antara Kriya dan seni rupa murni ini kadang-kadang itu saling mengikat, ya. Artinya terkadang Kriya, ya terkadang Kriya juga hampir kadang-kadang mengarah ke sana gitu. Jadi kita juga di Kriya itu kadang-kadang ketika membuat karya itu mahasiswa ingin ingin mengekspresikan karya itu, mereka langsung buat. Misalnya ini saya mau buat kira-kira stilisasi dari bentuk ini, itu kan sudah mengarah kepada bentuk 3 dimensi tadi, 3 dimensi yang arahnya ke patung misalnya. Hal seperti itu akan sering terjadi di antara Kriya dan seni rupa murni. Karena ini ada unsur patung. Ini sebenarnya kan menjadi hal yang menarik kita diskusikan karena ada berbagai macam patung. Nah, kita utamakan di Aceh. Karena dia mengatakan patung itu tidak boleh. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsep patung di dalam seni rupa itu? Apakah semua yang itu dianggap dibuat oleh manusia itu patung, ataukah harus ada bentuknya baru dikatakan? Jadi biar sama persepsi dulu kan? Ini pertanyaan kalau salah-salah menjebak. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dalam ilmu rupa yang dikatakan patung itu merupakan benda-benda yang sudah berwujud 3 dimensi. Hari ini tanpa kita sadari di rumah-rumah itu banyak sekali patung-patung, Pak. Seperti anak-anak yang suka boneka, suka mainan itu kan dalam bentuk patung gitu. Nah, hanya saja kita masyarakat terkadang fokusnya patung itu kan harus Bentuk ada hidungnya, ada mukanya, ada pokoknya bentuk-bentuk yang itu kira-kira dianggap ini nggak boleh gitu. Tanpa kita sadari sebenarnya kalau berbicara patung sendiri itu udah masuk gitu, udah masuk ke rumah-rumah. Berarti ini patung? Ini patung ini, Pak. Kursi ini patungnya? Patung gitu. Kursi Jadi ini patung ternyata. masuk pada kategori patung tadi gitu. Karena dia ada unsur-unsurnya. Itu dalam seni rupa murni itu, dalam konsep seni rupa yang dikatakan patung itu bukan seperti lazimnya orang memandang ya, yang ada muka, ada hidung, ada telinga, ada bentuknya, itu patung. Tapi semua hal yang memang dibuat dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi itu di ilmu rupa kita sebut dengan Patung. Jadi yang menarik, Pak, sebenarnya ketika kita berbicara patung sendiri, ya, pada era-era kemunculan patung, ya yang kita tahu lah sejarah bagaimana dulu orang meyakini patung. Jadi kan secara fungsi sebenarnya kita sudah berubah, ya, sudah berubah. Hari ini mungkin kita menyadari bahwasanya
orang tidak menyembah patung lagi, tapi orang hanya pada sisi estetisnya saja. Indah, sudah cukup pada indah, wow, indah. Tapi tidak menganggap itu menjadi sebuah keyakinan, suatu hal yang suatu hal yang suci yang patut disembah, diagung-agungkan segala macam. Tidak. Itu prinsipnya ya. Jadi kita dapat konsep baru tentang patung. Ternyata patung itu dalam konsep seni rupa adalah barang-barang, termasuk situ kursi gitu kan, Kursi, meja yang itu sudah di tiga dimensi itu dimensi. ya. Karena ketika kita berbicara patung itu memang berbicara seperti tubuh misalnya. Ya. Apa salahnya ketika bentuk kursi ini kita buat ukurannya 15 meter. Jadi tubuh Itu menjadi tubuh, beda. menjadi patung. Pada saat patung ya. Nah, makanya kita bilang tadi, ini pada prinsipnya semua yang berbentuk tiga dimensi ada patungnya gitu. Dan sebenarnya di Aceh itu banyak tubuh ya. Banyak tubuh. Jadi ini juga memang mungkin ya perlu kita ini Sosialisasikan kembali ya. Maksudnya patung itu banyak apa sih. Oke, ini kita sudah berbicara 3 prodi. Akhirnya tidak akan adil, jadi tidak adil satu prodi lagi kan. Apalagi disebut itu prodi baru. Desain interior. Nah, itu di dalamnya isinya apa? di desain interior itu kan memang prodi desain interior ini prodi yang baru tahun. Jadi memang di prodi desain interior ini kita melatih anak-anak bagaimana mahasiswa ini mampu untuk membuat konsep sebuah ruangan, ya artinya interior. Jadi dengan konsep-konsep ini mahasiswa mampu menciptakan sesuatu yang memang itu memiliki nilai jual. Jadi tidak Fokus dalam ruangan ya. Fokus di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan juga. Tapi ini kan nanti pada bagian mata kuliahnya. Berarti bisa dikatakan di kafe seni murni dan ceria masuk sini ya. Masuk Desain semua. interior ya. Jadi memang untuk mengeset ya ini ya tentu kebutuhan tadi itu berada di interior dan eksterior. Jadi di desain interior ini berarti orang yang menggunakan produk-produk dari 3 prodi tadi. 3 prodi tadi. Jadi betul-betul jadi Memang jadi satu kesatuan ini ya. jadi bisa dikatakan tempat paripurna sempurna ya di depan itu kan. Ya, benar. Nah, kemudian kita coba kulik. Bapak kan ini ada mengeluarkan buku kan tentang ragam hias dataran tinggi. Nah, itu apa motivasi awal? Apakah sama juga tadi seperti masuk kuliah itu karena terjebak? Kan ada barang-barang lain misalnya ya kita lihat tubuh seperti tadi mungkin bisa dikaji, kemudian ada hal-hal lain. Nah, kenapa fokusnya di ragam hias ataupun kalau kita katakan motif ya? Ya, oke. Kenapa itu? Sebenarnya niat awalnya itu memang kita di KRIA itu ada beberapa teman-teman dosen juga yang memang punya cita-cita, punya keinginan yang sama, di mana kita ingin mendokumentasikan ornamen yang ada di seluruh Aceh. Karena berbicara ornamen sendiri itu sangat luas Pak Yogi. Jadi mulai dari dataran tinggi, pesisir ya, kemudian pesisir selatan. Kok ada pembagian Ya, jadi daerah-daerah itu ternyata kalau dilihat bentuk ornamennya itu punya karakter sendiri, khas masing-masing, menyesuaikan dengan daerahnya. Sehingga ini menjadi tugas kami untuk mendokumentasikan ini. Nah, makanya kemarin lahirlah buku Ragam Hias Aceh Dataran Tinggi, di mana saya dengan teman-teman itu mencoba mengambil atau meriset kembali ya, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ornamen dan arsitektur rumah. Berarti fokusnya ke rumah Aceh kemarin itu? Rumah Aceh. Karena kan secara logika nggak ada tempat ornamen lain ya. Yang paling banyak kan di rumah Di Aceh ya. rumah Walaupun di jingki-jingki ada juga. ada juga. Jadi di dataran tinggi sendiri kalau kita lihat kemarin ada beberapa sampel itu ada di rumah, pakaian, kemudian di perabotan ya seperti guci, kemudian ada produk-produk yang lainnya yang ditempelkan Ornamen itu. ornamennya. Fungsinya itu sebagai sisi estetis apa? Saya melihat bahwasanya ada pembeda ya Pak, pembeda ketika di daerah dataran tinggi dengan di dataran pesisir lah. Nah, kalau kita lihat di dataran tinggi
sebagai ornamen itu di sana bukan sebagai identitas. Identitas dalam artian identitas klaster ya, klaster si masyarakatnya, stratanya. Kalau di pesisir, ornamen ini sebagai penanda strata sosial. Jadi ornamen, semakin banyak ornamen yang ada pada arsitektur rumah seorang, maka dia akan dianggap punya strata yang lebih tinggi gitu. Secara ekonomi Itu di pesisir. di pesisir. Kalau Di dataran tinggi, ornamen hanya bukan sebagai simbol bukan sebagai simbol stratanya, tetapi lebih pada pesan-pesan sosial yang disampaikan melalui ornamennya. Jadi ada apa ya, kata-kata bijak atau Pesan-pesan moral kepada generasi melalui ornamennya. Jadi penuh dengan hal-hal yang menarik gitu. Hal-hal yang itu. Nah, menarik ini. Jadi ketika kita katakan ornamen, itu kok terpintas di kepala saya kan menyentuh hal tradisional. Benar. Kan lebih ke tradisi. Kita ambil contoh kasusnya di rumah kan itu banyak ornamen memang bisa yang tadi itu ada beberapa macam persepsi. Tapi kita akui adalah itu sebagai warisan tradisional kita. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika melihat sekarang rumah-rumah ya, rumah minimalis gitu kan? Itu kan yang relief itu kan tidak banyak lagi yang menggunakan orang-orang yang ada. Itu bagaimana? Apakah bentuk perkembangan modern? Ya. Atau meninggalkan yang tradisional ini? Nah, kalau saya melihat sebenarnya ini memang pengaruh dari ilmu pengetahuan. Saya melihat bagaimana kita melihat hari ini ilmu pengetahuan ini kan terus berkembang. Artinya kalau kita melihat ke belakang, memang akan berbeda kebutuhan daripada masyarakat Aceh kita yang dahulu dengan saat ini. Ya, karena ketika hari ini masyarakat kita sudah mulai cerdas, kita bilang sudah cerdas, sudah berkembang, dan kebutuhan mereka menyesuaikan dengan arsitekturnya gitu Pak. Ketika mereka punya uang, ketika mereka ingin gaya, oh saya pengen kamarnya berderet, saya pengen kamarnya di atas gitu. Ini kan menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Nah, sedangkan kalau kita flashback ke belakang, itu ketika seorang ingin buat rumah, dia akan bilang ke utuh itu tukang Pak ya, tukang dia akan bilang ke utuh, saya mau buat rumah kayak rumah Cipolan. Oke, langsung nunjuk gitu. Artinya mereka cuma punya referensinya ya terbatas gitu. Kalau hari ini kita lihat referensi itu kan banyak sekali ya. Betul. Model jendela aja udah beda. Di internet segala macam itu banyak sekali bentuk-bentuk daripada arsitektur sendiri gitu. Makanya kalau kita lihat hari ini bagaimana bagaimana ornamen itu tidak berkembang pada rumah-rumah, ya memang kebutuhan kita mungkin kadar estetisnya ya. Jadi kadar estetis kita terhadap terhadap bangunan itu sendiri mungkin masih kurang ya. Tapi saya melihat bahwasanya sekarang ini masyarakat juga beberapa sudah mulai menggeluti lagi kembali ya, menggeluti ornamen kembali. Seperti kemarin juga ada melakukan event festival ornamen segala macamnya. Saya lihat ini bentuknya orang sudah mulai sadar, mulai menggeliatkan kembali. Oke. Nah, tadi satu sisi estetis orang berbeda-beda ya. Benar. Ada nggak hal lain yang mempengaruhi kenapa di rumah-rumah minimalis sekarang yang metode itu semua sudah kelompok jarang menggunakan ornamen? Sisi ekonomi mungkin, sisi budaya atau apa? Benar Pak. Jadi kalau kita lihat memang di sini gimana ya? Kita butuh sebenarnya support dari pemerintah sendiri. Support dari pemerintah. Berarti selama ini nggak support pemerintah? Nggak support ya. Artinya lebih mensupport lagi untuk bagaimana memang setiap bangunan itu kalau beberapa tahun yang silam itu kan kita lihat bahwasanya kayak kantor gubernur itu masih menggunakan pola-pola rumah. Tapi kalau kita lihat hari ini kan
itu udah mulai hilang. Artinya apa ya, Local wisdomnya itu belum terbangun dengan seutuhnya. Mungkin ini juga menjadi apa ya, menjadi salah satu faktor mungkin ya, selain daripada masyarakat juga kurang, apakah itu namanya kurang referensi atau segala macamnya, mungkin kembali lagi tadi Pak, mungkin karena apa ya, mungkin karena jiwa seninya ya, jiwa seninya udah memudar itu. Ini mungkin menjadi salah satu kendala kenapa mungkin ornamen sendiri bisa jadi akan ditinggalkan gitu. Kita tadi berbicara ornamen kan itu hati. Kita naik ke atas lagi, berbicara remaja. Kenapa juga sekarang udah jarang orang bangun remaja? Apa karena nggak ada utuh lagi? Atau kayunya nggak cukup lagi? Atau apa? Benar. Jadi ini memang menjadi fenomena. Dilema ini kan. Dilema, benar. Satu sisi kan kita bangun rumah besar gitu, rumah minimalis. Yang kita adopsi adalah gaya-gaya yang di luar Aceh. Benar. Kenapa nggak uang yang segitu besar kita ambil, kita bangun rumah Aceh? Kan itu memperkaya identitas kita. Benar, tapi hari ini yang terjadi itu kita melihat bagaimana bahwasannya memang untuk membuat rumah Aceh ini kan harus apa ya, harus punya apa ya, punya bahan yang cukup ya, Harus tepungnya banyak. harus tepungnya yang banyak. Jadi ketika membuat rumah Aceh itu kita kan harus mencari kayunya memang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari tahunnya ya, dari umur kayunya, dari jenisnya. Nah itu yang menjadi salah satu penghambat mungkin kita untuk mencari bahan-bahan dalam ataupun material dalam pembuatan rumah Aceh. Yang kedua, biaya kalau kita hitung mungkin biaya pembuatan rumah Aceh itu lumayan tinggi. Ya lumayan tinggi, ditambah lagi biaya dalam merawatnya Pak. Jadi ini kita punya biaya perawatan dalam pembuatan rumah, karena sifat-sifat bahannya itu kan ada yang mudah lapuk, ada yang termakan kamu. Jadi ini memang menjadi kendala. Itu cukup kompleks ya. Cukup kompleks. Satu sisi kita ingin memelihara kebudayaan kita, menjaga tradisi kita, tapi satu sisi juga kita harus memikirkan secara ekonominya. Benar. Berarti yang lebih ekonomis mungkin menurut saya sekarang ya tinggal lagi mungkin pemerintah ya, bangunlah beberapa rumah aja gitu kan, dengan itu mungkin bisa terpelihara, minimal anak cucu kita ini tahu. Benar. Salah satunya mungkin Pak, kalau kita lihat seperti hari ini mungkin di museum ya, museum itu seperti kita hari ini Museum Kota Luang itu yang bagaimana museum ini sendiri digunakan bentuk arsitekturnya itu bentuk rumah Aceh. Jadi memang ini salah satu apa ya, support yang dilakukan untuk melestarikan ataupun memperkenalkan kembali bagaimana bentuk rumah Aceh. Jadi menjaga perubahan dari luar. Ya benar. Nah, menarik. Jadi kita berbicara seni kalau berbicara motif ya. Nah, kan kita punya mahasiswa di seni rupa, jurusan seni rupa dan desain. Nah, mereka mampu kan sekarang mengkombinasikan berbagai macam motif itu, baik mereka aplikasikan di kayu, di logam, di kulit tadi ya, di tekstil dalam bentuk baju itu kira-kira semampu apa? Ataukah mereka ya belum? Ya kalau di kita Pak, jadi memang di mahasiswa kita itu kita sudah melatih mereka ya, terutama itu di bidang-bidang desain, kemudian bidang kria, dimana kita coba menggali ya. Jadi mahasiswa yang ingin membuat karya seni itu disuruh observasi dulu, disuruh riset dulu, kira-kira apa yang menjadi ide dan kenapa harus objek tersebut yang dijadikan sebagai ide dalam berkarya ini, sehingga ketika lahir karya ini dia dari hasil riset yang matang. Jadi konsep ya. Konsepnya gitu. Jadi tahu dasarnya. Ya, misal hari ini ketika orang berbicara kandi, ya kandi itu mungkin ada adik-adik atau yang banyak orang yang mungkin belum tahu kandi itu seperti apa sih. Nah, ketika
adik-adik meriset itu, mahasiswa meriset itu kemudian dijadikan sebuah karya seni dari perpaduan ornamennya mungkin di sana, ya, dari perpaduan bentuknya, sehingga dilahirkanlah karya-karya baru. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu upaya untuk pelestarian, pengenalan terhadap masyarakat bahwasanya bentuk candi itu ada seperti ini. Dan begini, kita lebih spesifikkan lagi, misalnya ada waris dan budaya yang ingin membuat rumah Aceh ya, ataupun membuat boarding, membuat motif, itu kira-kira ISBI Aceh dengan masalah itu bisa mengkondisikan itu. Insya Allah bisa, karena mahasiswa kita itu memang sudah dilatih untuk berkarya. Jadi memang kita sudah punya bidang, misal si mahasiswa ini dia punya bakatnya di tekstil misalnya, berarti dia akan ngambil mengarah karya-karyanya itu akan berkaitan dengan tekstil, mulai mendesain baju, membuat pola segala macamnya, kemudian bagaimana mengonsep karya itu sendiri. Jadi kita melahirkan karya-karya yang bukan ya ketika orang saya minta baju yang seperti ini, bukan hanya sebatas itu, tetapi ketika si konsumen ingin, oh saya mau buat baju seperti ini, kita bisa memberikan ide, oh ini bagusnya gini. Nah, jadi kita selain daripada mahasiswa kita, selain daripada pembuat, mereka juga bisa memberikan konsep. Itu yang kita latih gitu. Jadi bukan hanya sekedar kalau menjahit saja mungkin selesai di tukang jahit gitu. Tapi konsepnya ini yang kita mahal, ya? yang mahal. Oke, berarti aplikasinya itu bisa di logam, bisa di tekstil, ya, bisa di kayu, keramik gitu ya. Oke. Sejauh ini kalau di mahasiswa kita tuh yang paling banyak aplikasi di mana? Sejauh ini kalau di Prodi Kriya sendiri itu di kayu dengan di tekstil. Kayu dan tekstil. Baju. Nah, sebenarnya di Kriya ini kan sesuatu apa ya kita bilangnya? Di Kriya ini kita coba untuk menjadikan sesuatu yang awalnya itu tidak memiliki atau memiliki nilai yang kecil menjadi karya yang memiliki nilai yang besar, lebih bermanfaat. Contohnya saja misalnya ketika hari ini ya, kalau kita lihat kan semakin hari ya itu produk-produk Kriya itu mengubah mindset orang, Pak. Jadi ketika hari ini misalnya kita minum kopi, betul ya, kalau dulu kita minum kopinya 3.000 gelasnya udah besar gitu kan. Sekarang ketika ada produk Kriya yang gelasnya kecil, estetis ya, itu kan produk Kriya, Pak. Ya, jadi nilainya bisa 20.000, 15.000, padahal dengan kapasitas yang kecil. Jadi kan jual kopi sekalian estetis gelasnya. Jadi memang kalau kita lihat hari ini di kafe-kafe misalnya kan cangkir-cangkirnya itu kan kita lihat ada yang bentuk-bentuk aneh, ada yang bentuk pot, ada yang bentuk ini, sebenarnya ini produk-produk Kriya. Nah, di Kriya keramik misalnya itu kan bisa membuat cangkir-cangkir, wadah sebentuknya. Jadi unik ya? Yang unik gitu, sehingga orang aneh ya, kok seru ya gitu. Jadi ketika itu dijual, itu kan sebenarnya selain pada fungsinya yang harusnya tadi mengurangi dari jumlah ininya, tapi bisa menambah pada nilai ekonomi. Jadi ada daya tariknya di situ. Ada daya itu mungkin Bapak katakan tadi sudah masuk seni murni Pak situ. Seni murni. Nah, seni murni adalah di sisi lain kan ada lukis. Benar. Lukis itu apakah mahasiswa kita ya terutama? Apakah hanya diajarkan di kampus atau dia yang musim sekarang itu kan di tembok-tembok apa namanya itu? Mural. Nah, bisa nggak itu? Kolaborasikan. Benar, Pak. Jadi mahasiswa kita memang ini kan berbicara media sebenarnya. Jadi tadi tetap media ya. Kriya tadi kayu dan sama. Iya, benar. Seni murni juga pada medianya. Jadi secara konsep mereka tetap akan diarahkan bagaimana konsep dalam seni rupa murni itu. Sehingga pada eksekusinya mereka hanya memikirkan pada medianya saja. Yang awalnya biasa pada kanvas, mungkin dengan tekstur yang seperti ini, kemudian berhadapan dengan dinding yang teksturnya seperti ini dan lebih besar, mereka harus belajar ke sana gitu. Karena di sanalah mereka memahami bagaimana kesulitan. Oh, ketika di kanvas dia
ininya bagaimana tekniknya, kelemahannya di mana ya. Jadi begitu juga dengan di dinding ya, di dinding. Jadi mereka akan memperkirakan itu. Cuma secara konsep saya lihat ini hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama ketika kita ingin, oh saya ingin berkarya, misalnya saya ingin mengkritik ini. Nah, misalnya tema muralnya ini gitu. Nah, itu kan hanya pada medianya saja, Pak. Ketika medianya satu di dinding dan satu lagi di gampang. Tapi yang poinnya mereka punya konsep. Konsep. Sedangkan di desain grafis mereka lebih fokus di digitalnya. Digitalnya. Dan mungkin hasil kreasi teman-teman DKV itu bisa diaplikasikan juga oleh seni murni tadi ya. Ya, karena sebenarnya kita udah komplit ya, udah komplit di sini. Ketika di perusahaan itu kan ada yang tukang desain nih ya. Betul. Jadi mereka desain, kita kreasi sebagai eksekutornya, kemudian ada prodi interior sebagai tempat pemakaiannya, pengaplikasiannya ke sana kan. Jadi kita udah komplit sebenarnya. Cuman bagaimana memang kita memiliki nilai tawar tadi. Betul. Apa yang bisa kita nilai jual tawarkan ke pasar lah itu. Pasar. Ke pengguna jasa gitu ya. Jadi sangat kompleks ini waris seni budaya. Jadi mereka selain bisa menggambar, melukis, memahat gitu, tapi yang paling penting dan paling mahal menurut saya itu adalah idenya ataupun konsep. Nah, sejauh ini Pak ya, kan kita lagi-lagi kembali ke fenomena di lapangan, bahwasanya motif ataupun sisi-sisi tradisional itu kan sudah mulai berkurang. Nah, pandangan Bapak sebagai orang yang bergelut di seni rupa itu seperti apa? Dan bagaimana kita untuk kembalikanlah, menumbuhkan kembali semangat berseni rupa itu? Nah, ini ya pertanyaannya agak sulit ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat itu memang mau tidak mau sebenarnya, berbicara mau tidak mau terpaksa lah. Memang akan ada pergeseran itu Pak. Oke. Artinya akan ada pergeseran dari budaya satu ke budaya yang lain. Itu juga dipengaruhi banyak faktor. Faktor ekonomi, ya kan, faktor lingkungan, faktor alam, itu akan mempengaruhi daripada perubahan ini tadi. Nah, sehingga hari ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengimbangi, mengimbangi dari perubahan tadi. Sehingga ketika ini berubah, bergeser, yang bergeser ini, nilai-nilai yang sudah tinggalkan ini kita majukan lagi untuk dapat mengimbangi supaya dia beriringan. Jadi selaras ya. Selaras. Ibarat dua mata uang gitu. Benar. Jadi modernitas ini tidak dapat kita tolak, Ya. tapi lokalitas ataupun tradisional itu harus kita jaga. Gitu ya. Dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh jurusan seni rupa Indonesia untuk menghalau ataupun mengkondisikan? Sebenarnya kalau untuk menghalau ya ini ngeri. Bukan menghalau, mungkin lebih tepatnya tadi itu mensejajarkan ya. Ya, artinya di kita di seni rupa sendiri kita sudah berupaya untuk mengkampanyekan dalam artian yuk marilah kita jaga, kita lestarikan bersama-sama ya, bagaimana tentunya juga melalui mahasiswa kita dari produk-produk yang mereka lakukan, mereka ciptakan yaitu mengarah pada konsep-konsep budaya yang dimana kadang-kadang budaya ini juga sudah mulai ditinggalkan, kemudian dicoba bangkitkan lagi, diperkenalkan lagi. Nah, jadi upaya kita memang akan continue ini. Jadi kita continue, istilahnya kalau project continue ini Pak. Multi-years ya? Multi-years. Jadi memang kita tetap akan mengarahkan mahasiswa kita bagaimana mengcombine dari nilai budaya tadi, tapi tidak melupakan kita mengcombine antara budaya dengan modern ya, dengan modernitas kan, sehingga ketika ini dicombine lahirlah karya-karya yang kira-kira itu akan menjadi kebutuhan pada akhirnya. Jadi bisa mengakomodasi dua sisi tadi. Nah, kemudian satu lagi nih Pak, kalau boleh ya. Boleh Pak. Ini ketika kita berbicara seni rupa di akhir hari ini, apa pendapat Bapak ketika misalnya itu yang mahasiswa seni rupa itu kebanyakan dari Aceh atau dari luar? Kalau hari ini memang kebanyakan dari Aceh.
dari Aceh. Itu di Aceh juga kita kan bervariasi ya Pak ya. Jadi di Aceh itu ada dari Gayo dataran tinggi lah, Gayo, Alas, Tamiang, kemudian ada eh, selatan ya. Jadi bervariasi, mahasiswa kita sampai hari ini bervariasi, tapi memang ada beberapa mahasiswa kita itu yang sampai dari Pulau Jawa juga ada dari Pulau Jawa, kemudian ada dari Sumatera Barat juga ada, kemudian dari Bali juga ada. Jadi bervariasi. Tapi memang pada mayoritasnya dari Aceh. Jadi dengan variasi itu informasi kebudayaan pun saling bervariasi. Dan terakhir mereka punya pameran juga. Ya, jadi di perkuliahan itu ada beberapa mata kuliah di kita itu memang tuntutan akhirnya nanti ketika proyek ataupun karya mereka sudah selesai itu harus dibuat pameran gitu. Jadi pameran akhir ya. Pameran akhir semester kalau kita bilang. Lain daripada pameran tugas akhir. Itu Berbeda. Dan di sini di setiap pameran ini nanti kita akan lihat. Jadi si dosen akan lihat sejauh mana kemampuan mahasiswa kita dari karena kan dalam proses pembuatan karya itu juga dimulai dari proses riset tadi Pak. Betul. Riset, kemudian membuat proposal Pak. Nanti membuat proposal, pengajuan proposal, kemudian di ACC desainnya, kemudian pengaplikasiannya sesuai enggak dengan yang sudah dirancang. Jadi perlunya pameran ketika buat karya, jangan nanti karya itu karya gaib gitu ya. Karya gaib ya. Konsep tapi pas pameran kok nggak ada kok beda ya. Nah, ini juga menjadi salah satu melatih mahasiswa kita untuk bagaimana mereka konsisten dalam menggarap sebuah karya seni. Jadi ketika ada pun perubahan itu hanya pada item-item terkecil saja, improvisasi ya. Cukup menarik Pak Seniman. Semoga jurusan yang semakin maju ya. Amin. Dan semoga juga bisa berkontribusi lebih dalam kemajuan seni rupa khususnya di ragam hias di akhir. Terima kasih. Di tengah kesibukannya masih banyak waktu untuk hadir di podcast ini. Alhamdulillah Waris Seni Budaya, perbincangan yang sangat luar biasa dengan Pak Seniman harus kita akhiri di sini. Semoga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru. Semoga bisa bermanfaat bagi waris seni budaya sekalian. Terima kasih. Saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim waris seni budaya.